Untuk sekarang sehari-hari ini ya nyari duitnya ngamen sih di jalan. Kalau misalkan ada kerjanya gua kerja. Alhamdulillah nyaman. Nyaman. Saya ini seorang punk. Dan saya ini emang suka musiknya juga, suka gayanya juga. Ya entah kenapa dari kecil itu jiwa aja udah terkena jiwa saya di punk. Mau orang mau ngomong apa, intinya gue nggak macam-macam dan gue nggak merugikan orang lain sih sebenarnya sih. Ya karena emang ini kehidupan gue, ini jalan hidup gue nggak merugikan orang lain, udah itu aja. Ada skenan di Kemang, namanya Sajam, KSR, Kemang Sajam Resisten. Nah, gue belajar dari situ. Akhirnya menurut gue, enak lah, asik lah musiknya. Untuk saat ini kerja gue nyari duit seniman di jalanan, di lampu merah. Gua menggambarkan diri gue sendiri, gue adalah bapak yang baik untuk anaknya dan sebagai pang juga. Selesai. Ini krong. Banyak pang yang di luar sana. Apa sih pang? Lu boleh bebas tapi lu nggak bertanggung jawab ya kan? Kalau lu meninggalkan lu contoh kecil kayak lu punya anak tapi lu meninggalkan anak dan lu bilang bebas, itu bukan bebas menurut gua. Mau orang mau ngomong apa, intinya gue nggak macam-macam dan gue nggak merugikan orang lain sih sebenarnya sih. Ya karena emang ini kehidupan gue, ini jalan hidup gue nggak merugikan orang lain, udah itu aja. Ketika kau berada hidup di jalanan, apa yang kau cari dan apa yang kau temui kalau berubah dan diri. Perkenalkan, nama saya Dina, umur saya 42. Pekerjaannya jualan. Ya ketemunya di sini Mas. Mereka kan sering jajan ya ke warung saya, saya sering sering berinteraksi gitu ya sama mereka. Ya kalau menurut saya sih mereka baik. Kalau anak-anak pang yang di sini ya, yang di Karangtengah ini, mereka semuanya baik-baik. Dan takut karena mereka kan bertato ya, kayaknya gimana gitu ya, takut saya juga awal-awalnya, apalagi kalau saya di sini kan sampai malam nih, pulang sampai malam, kadang-kadang takut, saya ngerasa takut. Tapi begitu udah sering komunikasi sama mereka, mereka baik ternyata. Lalu
Mas Peter itu yang bilang, jangan ngutang di teteh, jangan ngutang. Dia juga pesen sama saya, teh kalau ada yang ngutang anak-anak pang bilangin sama saya ya, nanti saya yang tegur gitu, saya yang marahin gitu. Ya harapan saya mah ya semoga kedepannya lebih baik lah ya gitu ya, nggak pada brutal gitu. Kan masyarakat di sini juga kalau ada keributan apa kan takut ya, tapi selama ini sih belum pernah sih. Cuma pernah sih ada hal-hal yang apa ya, kadang-kadang temen sama temen gitu kan cekcok, kadang pernah juga suka berantem gitu, tapi ya itu udah itu damain gitu sama Bang Peter itu. Gue bertato, ini hak gue. Nggak ada lagi unsur larangan. Ini tubuh gue, ini badan gue, ini hak gue. Itulah hak asasi manusia. Sebagian hak dari diri gue adalah punya gue, bukan punya orang lain. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang mana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang mana? Ini pang. Kalau lo berbicara tentang pang, definisinya lo artikanlah keadilan sosial. Lo berbicara nama sosial di situ. Keadilan sosial bagi rakyat yang mana? Untuk orang-orang yang di sana, lihat pakai ini, bukan pakai ini. Lagu radikal dari kami, hidupku dan hidupku di atas roda, roda kehidupan berkilau dengan bahaya, jalan demi jalan. Nah, pang ini bukan kriminal. Pang ini kalau dibilang dia mengekspresikan dirinya ini lewat lagu-lagu. Jadi kalau misalkan dia menciptakan lagu ini bukan sembarang lagu-lagu. Dia mengulik lagu ini dari kisah-kisah. Kita boleh dicap jelek sama manusia, ya kan? Tapi jangan sampai dicap jelek sama Sang Pencipta. Kita pang juga ada adab, ada sopan santun, bebas kita bertanggung jawab, gitu. Makanya orang masyarakat ngeliat anak pang gimana ya, sebelah mata, tapi dia belum tahu pang itu kayak gimana. Pang itu nggak butuh validasi, pang itu butuh relevan, nggak haus validasi. Dia realita, saling membantu. Kadang anak pang, ya kan, banyak bilang dari segi penampilannya udah kepreman, padahal mah dari dalam hatinya dia belum tahu. Emang manusia bisa baca pikiran orang, bisa baca pikiran anak pang itu kayak gimana? Wah, tuh anak pang kerjanya pasti kriminal nih, sering jam rempet. Kembali lagi sama dia orangnya kayak gimana, membawanya, cara bawanya gimana, gitu. Ya pengennya sih jangan dibeda-bedakan masyarakat biasa dengan anak pang. Anak pang itu manusia dan bernyawa, sedangkan orang-orang juga sama. Cuma beda atributnya aja dan cara gayanya, cara hidupnya berbeda. Malam, selamat jalan sehat selalu buat kita semua, keluarga, orang tua dan kerabat kita di mana berada. Tetap semangat dan tetap spirit, oi. Ikhlas sebagai Anda. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Pengennya sesama manusia itu sama di mata Tuhan. Salinglah manusia dimanusiakan.
Pang itu manusia juga, punya nyawa, bakal mati juga, sama kayak kita orang. Cuma caranya juga beda, cara hidupnya dia beda. Nah, Pang itu berbakti, dia juga ngikutin aturan Indonesia, peraturan undang-undang hukum. Tadinya jahat, Mas. Tadinya jahat. Tapi dia takut sama Pak D. Nggak, takutnya apa? Nggak boleh ngutang. Nah, semuanya. Pak D kan orangnya, humoris. Ya, emang, muka itu sangar kali ya, kalau melihat Pak D. Tapi gimana ya, Pak D dulu juga anak jalanan. Ibaratnya belum di jalan begitu, Pak D udah dari kampung ke kampung. Ngamen juga dulu Pak D masa mudanya. Banyak, Pang itu seluruh dunia. Nah, kembali lagi, kalau orang menilai Pang itu jelek, dia masa bodoh amat. Dia menilai kita jelek, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kalau dia jelek, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan pemikirannya dia bagus, apa gimana, kita ini sama. Pandangan Allah sama semua. Oke, buat kalian yang merasa diri kita Pang negatif, gue cuma bilang Pang it's not crime. Ketika kau berada hidup di jalanan, apa yang kau cari dan apa yang kau temui? Sebuah jati diri atau sekadar gaya? Hidup di jalanan bukan untuk pelarian. Jalanan bukan hayalan. Jalanan bukan pelarian. Jalanan bukan sandaran. Jalanan adalah kehidupan. Jalanan, oh, bukan hayalan. Jalanan bukan pelarian. Jalanan, oi, bukan sandaran. Jalanan adalah kehidupan. Jalanan adalah kehidupan. Sebelumnya gua sama Pak De dan yang lainnya, teman-teman yang lain, menurut gua Pak De ini dulu melihat anak-anak ya, agak sinis ya Ki. Iya. Bahkan setelah sinis, tiba-tiba gua mendekati lah. Ternyata jiwanya masih muda, dan bahkan gua kalau anak-anak datang pada saat anak-anak lapar atau gimana, Pak De boleh nggak utang kopi dulu, Pak De boleh nggak makan dulu. Nah di sini akhirnya anak-anak di sini bahkan Grab pun menganggap kita semua saudara. Bahkan dia adalah sosok bapak gua dan bapak-bapak Pang semuanya dia. Gua berterima kasih sama dia. Gua nggak bakal ninggalin dia pada saat dia biarpun udah tua. Itu janji anak-anak ini. Pak De.
Terima kasih banyak. Sehat selalu buat warga Pak De. Amin.